Sebelumnya gue ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang telah subscribe channel YouTube gue ini. Nah sekarang gue membuka YouTube membership yaitu Gemtusias, di mana ada beberapa benefit yang bisa kalian nikmati. Salah satunya adalah live stream yang akan rutin gue adakan antara seminggu atau 2 minggu sekali. Biayanya nggak mahal, hanya Rp20.000 per bulan. Jadi langsung aja kalian bisa langsung berlangganan. Halo, hari ini gue lagi bareng salah satu pemain batu yang 90% bisnisnya online, betul nggak Pak Iya, Zari? betul sekali. Pesan online ya di sosial media kayak Instagram, Tokopedia, Betul. Shopee ada juga Pak Zari? YouTube ada. YouTube, Shopee gitu kan. Nah gue pengen ngobrol-ngobrol nih sama Pak Zari. Kebetulan gue kenal beliau ini udah cukup lama ya Pak Zari ya. 2015 Pak. 7 Itu tahun? saya baru terjun itu, baru banget terjun 2015. Itu baru terjun, Pak Baru Zari? terjun banget. Awalnya Pak Zari apa Pak Zari sebelum main batu itu? Basic saya tuh sebenarnya lebih ke pendidikan Pak. Sebenarnya guru. Jadi Oke. saya lulus kuliah itu 2014 tuh sebenarnya SPD. Oke. Cuma saya lihat di dunia pendidikan Indonesia ini sangat parah ya untuk penghasilan ya. Oke. Honorer. Dan saya cari solusi. Ketemulah di batu ini. Nah, Jadi setelah saya lulus kuliah, saya lihat apa sih yang kira-kira usaha yang bisa jalan. Waktu itu emang lagi booming. lagi mulai booming ya berarti ya? Booming, udah mau berakhir. Cuma saya oke. lihat ini kalau kita main akik, pure akik ini ada market agak sedikit mencurigakan. Karena apa? Karena saya riset di dunia internasional khususnya itu untuk batu-batu akik tuh nggak semahal kayak yang waktu itu kita itu. Oke, ya. Kayak semacam ada permainan lah, makanya saya nggak terjun di dunia akik pure, makanya saya lebih ke permata gitu pada Oke. dari 2015 itu 2016 saya datang ke Robening buka toko itu juga karena request customer. Oh jadi udah jalan online dulu, baru Ya. Pak Zari buka deh offline store-nya itu gitu. lebih ke dorongan customer padam. Jadi karena customer pengen lihat barang, terus ya pengen lihat lah secara langsung fisiknya gimana, akhirnya kita putuskan buka di sini. Ya. Lebih ke situnya. Berarti kan customer itu Bang Azari biarpun beli online, tapi kalau dia bisa datang lihat langsung tuh mungkin lebih Lebih percaya. Lebih percaya, ya? Terus kalau kita tanya, pasti setiap orang nggak kenal kita tanya tokonya di mana. pasti itu Pak Zari. Pasti coba nanti kalau ada yang online pasti sering yang ditanya tokonya di mana. Iya. Mau jualan apapun. Dan rata-rata datang nggak tuh Pak Zari? Kalau mereka udah tertarik. Tapi lebih untuk keyakinan sih Padam. Tapi kalau kita dari luar kota kayak dari Papua, kayak dari Medan, dari Aceh kayaknya hampir sulit nggak ya? datang. Sulit lah. Lebih untuk buat yakin, oh ada gitu. Iya. Lebih kayak gitu. Nah akhirnya Pak Azari buka 2016 di sini. Di sini. Itu justru lagi mulai turun. Ya, tapi ya alhamdulillah karena posisi saya ngambil the right decision dalam artian saya nggak terjun ke dunia akik, saya tetap Steady lah. step by step malah naik gitu. Oke. Karena bukannya akik yang waktu itu langsung begini harganya ya. Jadi alhamdulillah kita mainnya barang-barang yang inilah barang-barang yang permata lah yang nggak ada pengaruh lah gitu. Betul. Sekarang kan waktu booming Pak Azari, permata agak turun, Iya betul. akik naik kan? Saya lihat tuh pasar, saya kebetulan saya kan bapak saya orang Aceh. Jadi 2015 itu saya bingung saya mau kerja apa. Saya keliling waktu itu ke Aceh. Itu setiap gang di Aceh, setiap daerah saya sampai ke mana tuh tempat belang apa? Tempat penghasil neprit di sana, Melaboh sana lagi. Itu setiap gang tuh tukang poles. Saya lihat nih kayak ada, saya research di online. Itu sebenarnya ada harga, cuma nggak seharga yang waktu itu yang nggak masuk Harganya udah akal nggak masuk itu. akal, udah nggak masuk Wah ini nggak akal. bisa nih untuk bisnis ke depan gitu. Tapi Nggak sustain lah. Ya betul. Ya akhirnya saya pikir-pikir, saya lihat sapir kok enak nih, kita bisa pakai juga. Gitu. Awalnya pakai dulu padahal. Iya. Saya dari sekolah dulu sering ke Robening juga untuk pakai. Berarti Pak Azari udah suka dari awalnya. Betul, dari sekolah saya sering mampir ke sini. Jadi emang udah hobi Iya. gitu, lebih ke hobi sih. Berarti bisnis itu kalau based on hobi itu sebetulnya Ya, lebih ada passion ya. Iya, lebih ada passion. Jadi kita bisa menekuninya dengan Sungguh-sungguh lah. rajin, sungguh-sungguh, giat kayak gitulah. Tapi kalau misalkan saya lihat teman-teman saya ajak nih, dan dengan tanpa modal pun kalau dia nggak passion tuh susah majunya. Benar. Beberapa teman kayak gitu padahal. Berapa teman Pak Azari ada yang coba main batu Pak Azari ajakin nggak? Ada banyak, malah banyak. Rata masih sampai sekarang atau udah berguguran Pak Azari? Banyak berguguran ya. Tapi untuk maksudnya orang-orang yang nggak ada passion itu, Iya. balik lagi ke tadi itu lebih ke anget-anget aja gitu, Iya. anget tai ayam mulu gitu. Awal-awal aja, karena dia nggak tahu kalau di batu itu gimana ya. Itu bukan, kan kalau saya kan basic, orang tua saya kan di
sembako Pak Adam. Iya. Di pasar kita kan dulu dagang sembako kayak barang yang putaran harian lah. Iya. Ya kalau batu nggak kayak gitu. Nggak. Kadang-kadang kita hari ini laku banyak, kadang-kadang besok kosong 2 hari. Seperti itu. Jadi harus siap mental kalau kamu mau terjun di dunia batu, harus siap mental. Karena ada fase di mana seminggu tuh belum tentu laku satu. Ada, itu saya jamin. Ada fase seminggu tuh belum tentu laku satu. Betul. Ya, karena bukan barang yang bukan untuk daily. Ini bukan makanan. Ini bukan pakaian. Betul Adam. Betul banget tuh. Ya, kan? Jadi harus kuat mental, dan kebanyakan yang gugur-guguran itu ya nggak kuat mental. Betul. Jadi mereka nggak, wah seminggu nggak ada pemasukan, ya harus kuat mental lah. Iya. Gitu. Dan gimana caranya itu biar batu itu kita buat laku gitu, kayak gitulah. Iya. Jadi nggak kan kalau misalnya kita jual kayak sembako cuma jual apa yang dijual dari supplier, jual. Kalau batu enggak. Kadang-kadang dari setelah kita beli batu kita sertifikat dulu kan. Iya. Terus cari model ring lagi. Ya nggak? Model ring yang lagi booming nih gimana? Model ring yang lagi bagus, yang lagi banyak orang suka gimana? Lebih kayak gitu. Ada step-stepnya nggak? Iya. Ada step-stepnya lah. Nggak langsung kita jual kayak gitu. Kalau jual kayak gitu lebih kurang menarik Pak Dom. Iya. Karena kan kadang-kadang orang, wih saya suka ringnya nih, simpel apa gimana, saya beli. Ibunya kayak gitu. Harus kreatif ya Pak? Kreatif, ini di bisnis kreatif, bukannya di bisnis yang, iya bener, bisnis kreatif nih. Iya kan? Karena kalau kita mau berpatokan, mau jual batunya aja, itu nggak semua orang suka. Betul. Kadang-kadang kan gini Pak Azari, ada batu Pak Azari baru bagus kalau diikat. Betul, jadi dia ada pantulan, ada istilah pantulan Iya. mangkok, ada Iya. istilah dia cahaya masuk dari atas ke bawah ke mangkok lagi pantul ke atas. Benar. Gitu, ada seperti istilah seperti itu. Tapi juga jangan salah juga, ada batu yang diikat Harus malah jelek. lutasan. Ada memang. Kemarin tuh ada Bapak Aceh yang kebetulan dia dapat sertifikat GRI itu baru itu diikat kurang bagus. Akhirnya jual lustun. Karena apa? Karena saya lihat mungkin apanya ya? Mungkin karena seratnya mungkin di pantat, jadi begitu kepantul matahari kena mangkok dia langsung Malah kelihatan. kelihatan. Tapi kalau lustun enggak, ada kayak gitu. Harus belajar lah seperti Iya itu. benar-benar. Trik-trik Itu kan gitu. itu tuh ilmunya tuh by experience ya Pak Azari. By Ya? experience dan Nah, itu ada nggak- textbook itu. Dan itu nggak murah Padam. Benar. Nggak murah karena kita nggak, kalau saya kan memang basic saya bukan di dunia batu. Mungkin kalau Padam kan di dunia batu dari kakek Padam atau dari Iya. atasnya. Kalau saya kan benar-benar pure. Di sini Mulai terjun dari ini ya, dari baru dari lah. nol. Dari nol baru. Rugi jual beli 10 juta, jual 9 juta itu sering. Kalau rugi jangan tanya lah Pak Azari. Rugi yang tanya, itu sering. Makanya teman-teman saya yang ajak itu mereka sebenarnya enak banget, posisi mereka udah masuk ke dunia batu itu udah gimana ya? Lu bawa barang, jualin, untung jual, rugi balikin. Gak ada istilah rugi. Kalau saya dulu merintis 2015, rugi. Tahu, oh ternyata market di pasar nih barang seperti ini nggak bisa jual segini. Kalau jual segini, kita pasti rugi. Iya. Ada istilah gitu. Itulah apa experience. Learning by doing dan experience. Nah, betul gitu itunya apa namanya? Yang kita pelajari harus dari experience kita, di pengalaman. Iya. Itu mahal. Betul. Kalau menurut Pak Azari, seberapa signifikan Pak Azari perdagangan online membantu ikut mengembangkan ekosistem perdagangan batu, khususnya draw bening lah kita bicara? Kalau sekarang saya bisa bilang 80%. 80% Pak Azari? Karena kalau saya standby, ini kita ngomong untuk saya dan kawan-kawan di gang ini lah ya. Iya. Untuk standby dari jam 10 sampai jam 5 itu hampir nggak ada yang tanya. Nggak ada ya Pak Azari? Hampir nggak ada yang tanya. Karena apa? Karena pertama, mungkin sekarang ada pergeseran market ya. Maksudnya dalam artian yang dulunya offline lebih lihat barang, terus lebih mau lihat barang dulu itu udah hampir nggak ada. Karena pertama kemarin COVID 2 tahun. Iya. Itu shifting tuh. Itu shifting bener-bener pola ada orang ya. perubahan polanya itu bener-bener. Untuk apapun loh Pak Azari? Untuk apapun. Makanya kemarin teman-teman lagi COVID itu ngeluh. Iya. Dan saya alhamdulillah Waktu COVID malah jalan. malah saya sering masuk GRI 20, 50 Iya, sering betul, saya. betul, Saya betul. bisa beli ke toko satu sini. Iya. Alhamdulillah gitu karena orang yang nggak bisa untuk jualan online ya benar-benar nggak bisa jualan. Iya. Kita mau ketemu nggak bisa. Mau gimana, mau lihat barang nggak bisa, gimana caranya? Online. Online. Nah masalah kalau nggak bisa ngikutin perkembangan online itu Pak Azari. Nah, kebetulan nih ada satu pergeseran baru ya, YouTube. Iya. Ini saya perhatiin beberapa bulan belakangan ini, mungkin setahun belakangan ini, dunia interview batu kayak sekarang gini gitu, itu lebih lagi hype-nya. Lagi naik. Lagi naik-naiknya. Benar. Jadi lebih banyak orang karena mungkin lihat yang jual kayak mana sih? Iya. Kan kalau kayak di IG, kayak di
Tokopedia kayak di Shopee kan kita nggak tahu yang jual kayak nggak ada hubungan personal. Nggak ada interaksi sosial langsung gitu, nggak ada interaksi secara langsung sama orangnya. Kalau gini kan, oh ini yang jual. Banyak pada begitu saya pertama kali masuk ke YouTube. Iya. Oh ini Azhar Game Store. Ini yang kontak banyak Pak Azhar? Banyak. Maksudnya lebih ke sana. Oh saya lebih percaya kalau ada lihat orangnya kayak mana. Iya. Pernah ini baru kemarin kejadian. Jadi itu orang kenal saya dari Bukalapak padahal. Udah ada 2 tahun, nanya terus, nggak pernah beli. Kemarin saya masuk YouTube, dia lihat, beli. Saya tahunya kan ada history chat tuh. Oh. Pak ini udah tanya, udah tahun nggak pernah beli, Pak ini. Oh iya, saya nggak percaya kalau cuma gitu doang. Bisa begitu. Iya. Apalagi mungkin begini Pak Azhari, kan saya perhatiin ya, kayak di Shopee, Tokopedia, itu banyak batu-batu bodong Pak Azhari. Oh itu. Betul nggak? Betul banget. Ya kan? Nah, tips ke Pak Azhari mungkin bisa share tips sama kepada pembeli batu yang mau beli batu nih, gimana sih Pak supaya nggak ketipu sama pedagang-pedagang yang nakal? Karena kan kalau saya lihat pedagang nakal itu merugikan pedagang-pedagang kayak Pak Azhari. Betul. Ya kan? Nah saya tuh kadang-kadang bingung Pak, saya suka ditanya, Bang gimana caranya? Saya nggak bisa jawab karena saya bukan pedagang. Kalau saya jawab malah saya kesan sok tahu nanti. Nah ini saya bertanya Pak Azhari nih, gimana Pak Azhari tipsnya supaya mereka ini aman ketika mau beli batu via Tokopedia, Shopee dan lain-lain? Yang pertama sih paling aman bagi orang awam, beli batu harus ada sertifikat. Oke. Yang kedua, sertifikasinya itu harus yang bisa kita konfirmasi ke lembaga yang ngeluarin. Iya. Misalkan GRI, bisa tanya langsung sama admin ini bener nggak hasilnya, kayak gitu. Atau mungkin datang langsung, kita suruh tunjukin gimana ini hasilnya bener apa enggak. Sama kadang-kadang tuker juga kan. Iya betul. Ada juga yang palsu juga kan. Ada yang palsu. Nah, jadi lebih kayak gitu sih. Ada yang sertifikatnya asli, batunya bodong. Ada, Pak. Itu parah. Itu baru kemarin saya lihat ya. Jadi sertifikat misalkan padahal tuh batu tuker. Iya. Dan lebih parahnya lagi, saya track orang Robening ngakunya. Ngakunya orang Robening? Orang Robening, saya rasa ini sangat merugikan instansi ya, merugikan nama gitu kan. Iya. Padahal nggak betul, misalkan dia jual Vivid Yellow, Sapphire, 10 karat, 5 juta nggak mungkin harganya. Udah nggak masuk akal? Udah nggak masuk akal, pokoknya itu salah satu poinnya. Berarti harus lihat, logika harus main. Mungkin nggak sih batu kayak gini harga segini? Iya, tapi kita kembali lagi, kalau ketemunya orang awam. Itu dia Pak Azhari? Iya, makanya itu paling gampang sertifikasi. Iya. Cek asli sertifikat. Kalau bisa minta konfirmasi, garansi ya? Garansi kan kadang-kadang gini, kalau di online padahal terima barang. Iya. Kita itu dikasih waktu 3 hari mau selesaikan pesanan, pasti udah tahu lah. Iya, tahu atau komplain. Bisa komplain. Iya. Makanya di jenjang waktu 3 hari itu kita bisa langsung konfirmasi, misalkan sertifikat GRI tinggal datang ke GRI. Iya. Misalkan sertifikat AGL tinggal datang ke AGL. Jadi maksimalkan window 3 hari itu ya untuk pastikan batunya sesuai atau tidak gitu. Kadang-kadang orang, wih sertifikatnya asli. Nggak semuanya, banyak gitu. Di Tokopedia itu banyak, baru-baru saya lihat. Iya. Dan ngakunya orang Robening loh. Sekarang ada lagi Pak Azhari, TikTok. Di TikTok Shop. Saya lihat Pak Azhari, batu 50.000. Udah sama cincinnya. Cincinnya apa dulu? Kalau dia bilang alpaka kan alpaka paling di bawah 50.000. Oke. Batu akik ada juga yang 10.000. Mungkin aja. Tapi kalau misalkan dia bilang pakai sertifikat memo yang harganya udah seharga itu, saya rasa nggak bakal mungkin. Iya, jadi emang mesti dilihat ya Pak Azhari. Benang merahnya mesti dihubungkan nih Pak Azhari ya. Ditanya misalkan dia bilang silver ringnya itu udah nggak mungkin. Silver aja segram udah 15.000. Oke. Kalau silver nggak mungkin ya Pak Azhari. Silver kalau dia bilang silver, wah berarti ini pemain. Itu hati-hati ya dalam tanda kutip gitu kan. Karena 10 gram aja silver itu udah 150.000. Iya. Sedangkan dia jual 50.000. Logika kita ya sebenarnya smart buyer juga sih. Benar. Harus jadi smart buyer, itu paling aman lah kalau belanja online. Iya. Harus smart buyer padamu. Iya, karena emang sekarang dunia ini semua bergerak online. Saya belanja aja. Ini saya baru belanja tadi dari Mandalay. Mandalay ini barang lagi pending karena ada perang di Muadi. Muadi itu perbatasan perbatasan Myanmar dengan Thailand. Oke. Itu baru Mesot seberang kan. Jadi barang di pending katanya jalannya ditutup. Tadi saya video call, katanya lagi perang di sana. Itu online loh, itu duitnya nggak, itu ratusan juta loh saya beli. Iya. Bisa dilihat barang-barang bagus. Giok Burma. Oh, belanja giok Burma. 2 biji. Tadi saya record. Jadi posisi dia, alasan dia nggak bisa dikirim karena lagi perang di Muadi. Iya. Lagi perang di Muadi. Nah, karena saya video baru aja nih. Saya mau memastikan barang aman nggak. Tapi ini supplier langganan?
Lenganan. Oh, iya, Cuman iya. karena barangnya lumayan mahal, Iya, iya. jadi makanya saya pastikan Was-was barangnya juga, tangan. Ini udah sertifikat dari sana. Iya. Jadi biar aman kita dulu. Ini barangnya 2 biji. Oke. Gitu. Geser banget. Karena kita sendiri ke Mandalay kan nggak manggal mungkin, Pak. Iya, iya. Sekarang negara itu negara perang. Benar. Kita datang bukannya bawa barang, bawa Malah, nama. malah bahaya. Iya. Saya pernah ke Mandalay, Pak Zari. Pernah. Itu jauhnya, Pak Zari. Iya. Dari Myanmar itu naik mobil. Dari Yangon. Iya, dari Yangon naik mobil. Saya naik Yaris, Pak. Yaris. Naik Yaris sampai dibawa. Saya juga nggak tahu sejauh itu, Pak. Belasan 10 jam. 10 jam. Terakhir Iya. temen yang di season dia dari Yangon naik bis sleeping bis gitu. Iya. 10 jaman. 10 jam kan? Itu bis. Saya naik mobil pribadi. Saya rencana mau ke Tachilek, Pak. Karena katanya ada Ruby Birma 30 krek. No hit. Berangkat saya, Pak. Ke Tachilek itu ternyata 18 jam. Terus kita nggak 18 tahu jam. nih naik mobil nih. Dari Mandalay? Dari Yangon. Yangon. Rencana mau ke Tachilek, ya kan? Itu siang bawa kita driver dekat-dekat. Kita ikut nggak ngerti, Pak. Kita jalan, saya cek map nggak nyampe Pak Zari naik tol nih. Kanan kiri padang ini rumput. Nggak ada kayak di Indonesia, nggak lurus jalan, Pak. Saya cek di Google Map 18 jam, Pak. 18 jam. Saya bilang, lu gila, lu bawa kemana Padahal 18 jam? masih di Thailand, masih sekolah, masih sekali main. Nah, saya sama Pak Ayub lagi dari Jakarta. Udah dewasa, udah gede. Udah dewasa, saya mau berangkat, ya kan? Kata dia apa? No, jangan percaya Google. Dia bilang gitu. Akhirnya bermalam di Mandalay. Mandalay. Dari Mandalay saya naik pesawat. Ke? Itu Tachilek. Oh, dia ada penerbangan. Kayak pesawat kecil lah gitu. Jadi saya tahu menjauh Pak itu, Pak. Ih, jauh. Ini nggak kalau posisinya nih dia mau kirim ke Mysore, kan posisi barang ini harusnya dia kan ke Mewadi. Dari Mandalay Mewadi itu kan perbatasan yang punya Burma. Iya. Sono lagi kan Mysore. Dari Mysore baru ke Bangkok. Nah, ini katanya tadi info yang saya dapat itu perang lagi di hari ini di Mewadi, jalan tutup, lagi ada perang. Jadi barang pending, makanya saya video call, barang di tangan nggak, takutnya barang mana barang lumayan. Iya. Kayak gitu. Ya insya Allah sih aman lah Pak Zari. Aman, ya, emang sering beli juga. Iya. Ya. Pak Zari, ini saya ambil lihat batu ya, boleh Pak Zari nggak? Boleh, silakan. Boleh Pak Zari, kalau ada 5 batu yang unik atau bagus lah gitu, kita buat kasih lihat penonton nih, siapa tahu pada penasaran dari tadi ngobrol doang kan. Ini yang display kebetulan yang biasa.